Baiklah kalau gitu kita akan langsung siap-siap masuk ke acara berikutnya. Kita masih punya talk show lagi yang sangat seru banget di sini. Dan kita akan bahas mengenai Greenbiz Future Opportunity. Baiklah, nah tema kita benar-benar menarik sekali ya. Jadi kalau tadi kita sudah sempat bahas sedikit sekali ya bersama dengan Kak Arka dan juga Kak Hafid mengenai sustainability. Ini juga kita akan bahas lagi nih lebih lanjut mengenai Greenbiz. Kenapa sih Greenbiz ini bisa dikatakan bisnis di masa yang akan datang tentunya. Dan kira-kira nanti kita akan tanya nih kepada seluruh narasumber bagaimana pendapat mereka terkait dengan Greenbiz. Tantangan apa yang akan dihadapi dan juga yang paling susah kayaknya ya, bagaimana untuk menumbuhkan awareness di masyarakat. Saya akan undang satu persatu speakernya untuk bisa hadir ke atas panggung menemani saya. Yang pertama ada CEO dari Waste for Change, Bijaksana Junirosano. Kasano atau Bijaksana Junirosano adalah CEO Waste for Change. Bisa langsung duduk aja Kak. Dan Waste for Change ini mungkin teman-teman udah tahu ya, kewirausahaan sosial yang memberikan solusi terhadap permasalahan sampah dengan prinsip perubahan perilaku dan pengolahan yang bertanggung jawab dengan misi untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang bertanggung jawab atas sampahnya. 4 inti usaha Waste for Change adalah consult, campaign, collect, dan create. Dan halo Kasano, apa kabar? Baik. Sehat ya, semangat ya. Semangat. Dan di sini biar Kak Sano nggak sendirian, saya juga akan undang speaker kita yang kedua, ada Irwan Cahaya. Mas Irwan Cahaya adalah CEO dari Swap Energy. Silahkan langsung duduk. Swap ini sendiri adalah perusahaan energi yang berbasis di Indonesia, bekerja dengan membangun infrastruktur tukar baterai, menawarkan solusi bagi pengendara EV, dan kami melengkapi sepeda motor listrik dengan baterai swap, jaringan swap point, dan aplikasi mobil pintar, karena memang sekarang EV ini benar-benar sudah merajai di mana-mana ya. Apa kabar Mas Irwan? Baik. Excited nggak berada di depan para calon-calon inovator nih? Wajib dong. Wajib dong. Dan terakhir di sini saya yakin semuanya udah pada kenal dengan narasumber kita yang cantik ini ya. Former Putri Indonesia, seorang artis dan juga founder dari Sea Soldier. Boleh kasih aplaus yang meriah untuk Nadine Chandrawinata. Halo, selamat siang, menuju sore. Halo, apa kabar? Dong, MC-nya dulu dong. Halo. Halo Pak. Ini biar ini boleh nggak sih Kak Nadine di tengah kali ya, biar pas gitu cewek cowok cewek cowok gitu. Enggak, udah benar. Nah, jadi biar selang-seling gitu loh. Oke. Halo mungkin semuanya. Buat teman-teman yang belum tahu, Sea Soldier ini dikenal sebagai komunitas peduli lingkungan, sudah didirikan oleh Nadine Chandrawinata dan berawal dari keinginan untuk melakukan gerakan bersih-bersih laut sebagai aksi nyata untuk menyelamatkan lingkungan Indonesia, dan komunitas ini pun akhirnya terbentuk. Saat ini Sea Soldier sudah menjadi yayasan yang bergerak di bidang kebersihan lingkungan. Oke, kita akan bahas mengenai Greenbiz ini, tapi sebelumnya mungkin boleh kasih perkenalan singkat ya dari Waste for Change dulu, mungkin ke teman-teman yang sudah hadir di FF siang hari ini. Waste for Change itu apa? Latar belakangnya dari tahun berapa? Kira-kira seperti itu. Siap. Kami tepat 8 tahun ini. Waste for Change hadir karena sebuah keresahan. Resah bahwasanya ini masalah sampah nggak kelar-kelar gitu ya. Betul, sampai sekarang loh. Sampai sekarang, tahun 2005 bulan Februari TPA Lui Gajah di Jawa Barat longsor, meninggal 140-an orang tertimbun oleh sampah, 2 desa hilang. Per hari ini udah 17 tahun berlalu, tidak ada perubahan yang sangat signifikan. Kita masih tetap kumpul angkut buang, rumah kita bersih, tapi sampahnya masuk ke TPA. Sampah DKI Jakarta itu per 2 hari bisa bangun 1 Candi Borobudur. Nah, per 2 hari ya bisa bangun 1 Candi Borobudur. Untuk itu kita hadir, kami menawarkan jasa pengolahan sampah yang bertanggung jawab. Bukan cuma sekedar memindahkan sampah dari rumah Anda ke tempat lain, tapi kita mengelola sampai tuntas. Semoga ikhtiar kami bisa diberi kelancaran. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat Waste for Change. Dan mungkin Mas Irwan mau ceritain sedikit mengenai Swap ini seperti apa ke teman-teman yang sudah hadir? Oh,
Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Jadi swap itu lahir karena kita melihat ada satu missing link. Jadi di saat dunia itu lagi bicara tentang EV, four wheelers, Tesla gitu. Nah di Indonesia itu kan masih banyak middle low income itu yang masih menggunakan roda 2. Iya. Nah sebelum ada swap itu motor listrik itu udah ada, tapi yang lebih dikenal itu motor komplek lah. Nah, cuman kita itu pengen gimana mau konversi motor listrik itu menjadi real motor yang bisa bertempur di jalan gitu loh. Makanya motor kita generasi pertama itu merek yang kita namanya mereknya semut supaya sebanyak semut dan bertempur di jalan gitu loh. Nah dengan battery swapping itu kayak itu aja karena transportasi itu kan kita kalau misalnya menjual motor yang kita jual kan experience itu bicara tentang dua, easy access to energy, easy access to after sales gitu. Nah, easy access to energy lah yang kita provide sekarang. Betul. Oke, baik. Jadi seperti itu kira-kira awal terbentuknya swap dan sampai sekarang kira-kira sudah seperti apa. Nah kalau dari Kak Nadine sendiri mungkin bisa menceritakan mengenai si Soldier ini. Mungkin teman-teman udah pada tahu sih karena follow ya. Thank you. Ya si Soldier sebenarnya sih baby lah dibandingkan kiri kanan saya lah. Masih baby, masih 7 tahun ya, masih 2 SD lah jadinya. Dan sebenarnya itu si Soldier tuh muncul atas dasar keinginan kita untuk mengajak orang melakukan sesuatu pada dirinya, yaitu self action. Kenapa? Karena isu lingkungan itu berat dan orang tuh nggak suka diajakin, dipaksa untuk melakukan sesuatu tentang lingkungan. Kenapa? Benar. Takut tersita waktunya. Jadi itu yang kita tekankan. Kita ajak sebanyak-banyaknya orang untuk introspeksi diri, bercermin pada diri sendiri apa yang udah dilakukan dan apa yang bisa dilakukan, yaitu self action. Karena tidak ada orang yang suka dipaksa. Benar. Apalagi tentang lingkungan berat. Muncullah si Soldier ini. Kita bergerak dari keinginan kita belajar untuk self action. Amin. Sekarang udah di 15 kota, tapi tetap kita harus kolaborasi dengan siapapun, baik itu NGO, pemerintah. Kenapa? Karena permasalahan lingkungan itu bukan bicara tentang aku atau kamu, tapi kita semua, kita yang tinggal. Lingkungan mah gak rugi, kitanya yang rugi kalau lingkungannya hilang gitu. Kalaupun bukan kita mungkin generasi-generasi yang akan datang ya. Generasi akan datang dan generasi yang sebelumnya sebenarnya udah melakukan banyak hal, tapi karena era ini terus berjalan dengan kemodernisasian kita tetap harus bisa menyimbangi bagaimana penyampaiannya itu. Maka kita butuh generasi millennials ini untuk tersampaikan pesan itu. Nah Kak Nadine, aku langsung ke kamu aja deh kalau gitu. Karena kamu sendiri kan sudah cukup lama mengkampanyekan soal bagaimana awareness terhadap lingkungan ini tuh ya. Tadi kamu sudah sempat sebutin juga bahwa kalau bicara soal lingkungan berat. Kayaknya orang tuh kalau bicara soal sustainability, soal environment, semuanya mikir kayak aduh gila nih pembicaraan nih. Aduh berat banget harus mulai dari mana, sedangkan kayaknya mau ngapa-ngapain juga kayaknya belum bisa melakukan satu hal yang besar gitu ya. Padahal kalau bicara mengenai sustainability, bicara mengenai lingkungan itu mulai dari hal-hal yang kecil aja. Mungkin kamu bisa menjelaskan bagaimana sih sebenarnya awalnya kamu benar-benar tersadar bahwa oh harus mulai nih. Dan ngelihat orang-orang saat ini yang belum terlalu banyak, udah mulai banyak yang aware tapi mungkin banyak juga yang masih cuek gitu ya. Bagaimana kamu menghadapi hal-hal tersebut? Jujur aku tidak mau ambil pusing sih orang nggak mau berubah atau nggak mau melakukan sesuatu buat lingkungan. Mah itu pilihan ya. Orang kita melakukan sesuatu untuk lingkungan itu kan sebenarnya kayak ibadah. Ya yang kita lakukan untuk lingkungan, untuk sekitar kita mah itu kan bekal kita buat nanti gitu loh. Dapat poin plus lah di surga itulah. Nah jadi pada saat kalau kita mengajak orang untuk berbicara tentang lingkungan, pada sebuah perubahan, orang yang nggak mau, ya udah jangan dipaksa, karena itu bukan tanggung jawab kita. Kita mengajak orang yang sefrekuensi sama kita, yang punya pemikiran sama bahwa cara berpikir menjaga lingkungan itu tidak sulit kok. Tapi kita harus sadar dan punya alasan sendiri. Kenapa harus menjaga lingkungan? Dan menjaga lingkungan itu kewajiban, bukan pilihan loh. Orang kita yang menikmati gitu. Jadi pada saat ada penolakan, ya namanya juga proses kehidupan. Kita pacaran aja juga namanya
ada pasti penolakan juga kan, Betul, ditolak ada cocok sama nggak atasan cocoknya gitu ya. Jadi itu normal sekali gitu. Tapi pada saat kita bertemu dengan teman-teman yang punya punya pemikiran yang sama, visi misinya tentang lingkungan, itu yang harus kita ajak, kita godok ide-idenya, kita coba bilangnya angkat ke permukaan supaya bisa dinikmati banyak orang. Ya nanti aja bisa bikin kerja sama swap dengan semua kliennya kan, kita nggak ada yang Nggak tahu menutup kan. kemungkinan ya. Nggak menutup kemungkinan itu. Tapi yang perlu kita tahu, kita mau berani berbicara, bertindak dan beraksi, dan ya itu cobalah hubungi Waste for Change untuk kolaborasi lah, melakukan sesuatu ya, actionnya gitu. Karena percuma nggak ada action, cuman ngomong-ngomong doang, ketahuan kok kalau itu seandainya cuman omdo doang itu ketahuan pasti. Tapi kalau continuous, terus ada bukti, ada perubahan di titik itu, makanya harus ada barometer ya di satu titik itu. Seandainya mangrove ya, kita lihat di tahun ke tahun ada perubahan nggak? Nah kalau udah ada barometernya, ada bukti, itu kita bisa bicara, kita udah pernah melakukan ini. Iya. Project-projectnya si Solder yang sudah berjalan, yang paling berkesan dan mungkin yang lagi di develop saat ini tuh apa aja sih Kak Nadine? Jadi kita ada 4 program yang berjalan, tapi semua aplikasikannya sesuai dengan gaya dan budaya di daerahnya masing-masing. Seperti mangrove, bersihkan warungku. Jadi kita sentuh warung-warung, bagaimana yang punya warung juga mengerti bagaimana memilah sampah organik, non-organik, sama orang yang suka nongkrong. Jujur itu karena aku sering jalan-jalan, aku sering nongkrong di warteg, numpang makan, lagi kayak terjun. Nah aku lihat ini kok bisa nih masuk ke sini nih gitu, kayak belajar tentang lagi makan gitu, kayak nasi sama ikan nila atau apa gitu, terus tapi ada yang nge-brainwash itu loh, sampah itu harus dipilah loh. Nah itu aku kepikiran itu harus kita sentuh warung, karena kita suka nongkrong di warung kan ya. Warung karena makan tuh tiap hari pasti kan. Makan tiap hari kan. Terus say no to sirkus lumba-lumba keliling, ya itu kita sudah dapat MOU-nya juga supaya gak boleh, maksudnya tidak boleh ada sirkus lumba-lumba yang keliling itu, yang pasar malam itu. Betul. Karena kalau mau lihat dolphins ya harus di laut lepas. Kemudian penghijauan ya, belajar bagaimana anak-anak belajar tentang tanah, tentang reboisasi. Nah itu penting. Meningkatkan awareness mulai dari generasi-generasi paling muda saat ini ya, untuk bisa melakukan penghijauan. Nah berbicara mengenai sampah yang tadi Kang Seno bilang, itu masalah yang tidak kelar-kelar ya, sampai saat ini perubahannya juga tidak signifikan, dan Waste for Change ini bisa dibilang adalah salah satu pionir startup waste management di Indonesia. Startnya dari tadi 2014 ya Kang Sano ya, benar ya, sampai sekarang udah mulai banyak juga startup lain yang bermunculan. Dan kalau Kang Sano lihat secara garis besar dari 2014 sampai dengan 2022 hampir 2023 ini, bagaimana sih peningkatan awareness masyarakat terhadap waste management ini? Ya saya pikir kita tergerak oleh beberapa hal ya. Yang pertama tergerak karena kita jadi tahu masalahnya itu udah makin visual gitu ya. Sampah di sungai, sampah di laut gitu. Makin kelihatan, dan mungkin dulu sedikit nggak begitu kelihatan tersembunyi gitu. Karena sekarang udah makin menggunung, itu makin kelihatan. Banyak news outlet, media dan segala macam memberitakan. Dunia makin mudah, akses teknologi informasi, TikTok, Twitter dan segala macam makin mudah kita gitu tahu ya. gitu ya. Jadi awareness-nya memang makin meningkat 8 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir awareness-nya. Yang kedua, kita tergerak karena dipaksa oleh aturan. Jadi sekarang dalam kurun waktu 10 tahun terakhir ini, peraturan-peraturan yang mendorong tentang bagaimana kita harus mengelola sampah itu makin banyak yang keluar dari pemerintah. Jadi dengan adanya aturan-aturan itu membuat semua pihak harus mengikuti gitu ya. Perusahaan-perusahaan wajib ada peraturan nomor 75 tahun 2019 terkait peta jalan tanggung jawab produsen terhadap sampah kemasan kan. Itu membuat mereka harus mempertanggungjawabkan kan. Jadi artinya dipaksa oleh regulasi. Yang terakhir menurutku, semoga jangan kejadian, dipaksa oleh keadaan. Artinya kayak film Wall-E gitu ya, itu kita dipaksa oleh keadaan gitu. Kita baru sadar setelah kita kejeduk
kita baru sadar setelah kita kegetok oleh sesuatu itu. Banyak Semoga lagi yang kayak nggak gitu, Kang kejadian Sano. gitu ya. Banyak lagi yang kayak gitu kan Kang Sano. Ya realitanya memang mungkin manusia keras kepala ya, harus kejeduk dulu baru berubah. Jadi mohon kita tidak sampai seperti itu. Jadi saya rasa perubahannya emang sangat signifikan dan itu terlihat dari investmentnya. Dana yang berputar untuk urusan lingkungan dan untuk urusan sanitasi termasuk persampahan itu makin kesini makin besar. Ya. ESG makin lama makin meningkat sangat drastis gitu ya. Sebentar lagi kita mau menargetkan bukan hanya sekedar Indonesia tapi negara-negara, pemimpin bangsa, pemimpin perusahaan menargetkan net zero emission. Artinya semua sedang bahu-membahu berbondong-bondong untuk do something. Nah ke arah sana ini potensi yang sangat besar untuk teman-teman yang punya inovasi di sektor lingkungan karena memang sedang dibutuhkan. Kalau ada sekarang inovasi ini saatnya. Ya aku pikir 10 tahun terakhir itu teknologi informasi ya teman-teman seperti marketplace, ya. sosial media itu momennya mereka. 10 tahun terakhir, 15 tahun terakhir. Betul. Dan kerasa sekarang udah mulai agak turun nih. Nah sekarang itu momennya sustainability. Menurutku momennya kita ngomongin tentang isu-isu yang tadi ESG, sustainability, lingkungan itu dana menuju ke sana itu sedang gede-gedenya. Iya, tapi kalau bicara dengan kemudahan akses informasi yang seperti tadi Kang Sano bilang, tantangan apa yang paling besar yang dihadapi oleh bisnis ini sekarang? Sebenarnya bisnis lingkungan itu gimana ya? Kalau makan itu kita butuh, pakaian kita butuh, kendaraan transportasi kita butuh. Tapi kalau kita ngomongin lingkungan, kadang-kadang harus nggak ada air dulu baru kita ngerasa butuh. Kita nggak bisa nafas dulu baru kita ngerasa butuh. Baru kalang kabut. Gitu. Betul. Jadi memang agak susah merelevansikan tentang adanya produk-produk yang ramah lingkungan dan lain-lain dengan bagaimana masyarakat kemudian mendukung, memilih dan pro kepada isu lingkungan. Jadi tantangannya memang isu lingkungan itu isu yang jauh. Ngomongin hutan, ya di Kalimantan bukan di sini. Jadi kita hidupnya nggak di Kalimantan gitu. Ngomongin udara gitu, lalu naik AC kok, naik AC. Naik mobil kok ada AC-nya kok, polusi udaranya kan di luar, di dalam mobil kan enggak gitu. Betul. Jadi distance-nya kejauhan gitu. Nah ini tantangan di mana para komunikator, influencer, orang-orang yang jago untuk menarasikan sebuah story bisa masuk ke hal tersebut. Cuman dari semua hal yang sebenarnya perlu dilakukan itu adalah lagi-lagi karena ini sesuatu yang sebenarnya agak distance-nya agak jauh, law enforcement, penegakan hukum itu yang fundamental dan penting. Tantangannya di sana. Itu tantangannya. Terkait juga dengan tantangan dari mungkin dari manusianya sendiri ya. Ini kan di sini kalau misalnya aku ngelihat ya, yang paling kecil aja teman-teman aku aja tuh biasanya gini. Kalau misalnya kita nemuin tempat sampah yang kayak di luar tuh yang kepisah-pisah gitu, ini nyusahin banget sih. Kenapa sih harus dipisah-pisah kayak gitu itu ya? Kebanyakan. Kemudian kemarin pengalaman aku ke Jepang ya Kang Sano ya. Pada kagok akhirnya. Ini dipisah kemana nih? Jadi lama banget. Nah, mikir kan naruh di mana karena takut juga kan? Takut iya, taruh di mana salah nggak ya gitu kan? Nah itu kan berarti kita belum terbiasa. Padahal mungkin kalau orang Jepang udah tahu ini dibuang kemana ya. Kalau benchmarking dengan negara tetangga, kira-kira perbandingan kita tuh seperti apa sih? Kalau Jepang mungkin kejauhan ya, mereka udah sangat maju. Yang paling deket-deket aja deh mungkin. Iya negara tetangga dekat, Singapura, Malaysia. Ada penelitian, ada jurnal yang menyatakan bahwasanya tingkat sanitasi termasuk urusan sampah baik atau tidak itu dipengaruhi oleh GDP per kapita atau tingkat daya beli kita per orang per tahun. Indonesia masih 3.000 something gitu ya. Singapura udah mungkin lebih dari 20.000, Malaysia juga lebih. Jadi kemampuan membeli pelayanan sanitasi yang baik itu lebih tinggi. Itu. Jadi kalau di-compare, kita bicara negara tetangga dengan GDP berapa, kalau GDP-nya sama, pretty much mirip situasinya. Okay. Berantakan, ngawur. Begitu juga. Ya. Bocor ke sungai dan segala macamnya gitu. Kita bicara Filipina misalkan, kita bicara Thailand. Harus apple ya. Sama, iya gitu. Tapi kalau misalkan negara tetangga tapi GDP-nya beda, pasti kemampuan untuk mengelola lingkungannya lebih tinggi. Salah satu juga nih selain masalah sampah di sini ya, untuk di Green Base ini sendiri sekarang seperti yang sudah saya katakan tadi ke Pak Irwan juga, bagaimana sebenarnya orang-orang sudah mulai aware untuk mengganti kendaraannya dengan electric vehicle ya saat ini ya, karena
mau ceritanya nih mau menurunkan karbon emisi lah seperti itu. Nah kalau bicara mengenai EV ini sekarang tuh banyak banget diperbincangkan. Orang juga kalau misalnya ini pakai EV lah sekarang gitu ya. Ini kayaknya menjadi salah satu kendaraan yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Bahkan banyak emiten besar di Indonesia yang juga masuk ke sektor tersebut. Kalau dari pandangan Pak Irwan seperti apa? Sorry, ulang lagi. Kalau dari pandangan Pak Irwan nih terkait dengan EV yang menjadi kendaraan yang akan tren di masa depan, kan nanti juga sudah kita lihat sekarang banyak emiten besar di Indonesia yang masuk ke sektor tersebut. Tanggapan Pak Irwan sendiri terkait ini seperti apa? Oh, berarti kan kita nggak salah kan? Benar. Ya, benar dong. Sudah visioner sekali ya. Berarti sektor yang kita masuk itu bagus. Berarti ya kalau bicara tentang transportation ini kan ini market yang sangat luar biasa besar ya. Betul. Nobody can take all gitu. Jadi ya kita share the pie aja. Nah, hanya saja kita gimana kita bisa memposisikan kita itu unik, kita punya value itu apa dibanding yang lain, itu aja sih. Differentiate yourself lah, jangan head to head gitu perang harga. Kalau berbicara tentang keunikan, dengan begitu banyaknya brand-brand besar EV yang saat ini sudah merambah ke Indonesia, uniqueness apa sih sebenarnya yang ditawarkan oleh Swap ke brand-brand tersebut? Tunggu. Brand besar itu seperti siapa ya? Aku gak boleh nyebutin brand sih. Tapi let's say kita bicara brand-brand besar general, kalau dibandingkan dengan Swap, kira-kira apa nih yang membuat Swap lebih unik dan bisa bersaing dengan brand-brand tersebut? Oke. Sebenarnya kalau kita bicara EV roda 2 itu belum ada yang besar. Kita mungkin one of the biggest. Oke. Kita mungkin secara traction yang naiknya paling bagus di industri. Yang tadi saya bilang itu, orang itu membeli transportasi itu selain desain, selain apa harga atau brand, tapi yang paling penting itu ya brandnya itself gitu loh. Yang kan orang beli motor itu bukan disayang-sayang gitu, tapi experience dia meride-nya itu gimana. Dia itu bisa pergi, bisa pulang. Kalau dulu-dulu itu zamannya EV sepeda listrik udah lama banget gitu loh. Cuman dulu itu kan karena dia baterainya masih ngecas di rumah, jadi dia pergi ya paling ke pasar pulang gitu loh. Nah sekarang dengan kita itu bisa dari Depok ke Bekasi, kita bisa jauh banget lah, satu hari 200 km is fine gitu. Udah bisa keliling-keliling banget ya? Ya itu yang kita tawarkan bahwa EV itu roda 2 itu ya limitless. Jadi layaknya kayak mereka naik motor bensin aja. Kalau bensin habis ya isi. Kalau di kita itu baterai sudah mau habis tinggal swap and it's only 9 seconds. Iya. Jadi kayak udah nggak perlu takut misalnya kayak harus menghabiskan waktu seharian di jalan gitu ya. Ya kita bicara itu range anxiety kan. Maksudnya jangan deg-degan. Gue pergi nggak mau pakai motor listrik dah, nanti nggak bisa pulang. Iya gitu. Betul. Itu. Apalagi kalau seharian macet gitu, kurang lebih seperti itu ya. Nah kalau kita berbicara juga mengenai kemungkinan bertambahnya pengguna EV di masa yang akan datang, itu berarti akan muncul juga mungkin problem dan juga opportunity related dengan e-waste dari baterai sisa EV. Nah kalau dari Swap Energy kira-kira sudah ada planning nggak terkait dengan isu ini? Oke, is an opportunity, not a problem. Iya. Oke. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, kita pikirkan. EV itu yang kita main di roda 2 ya. Yang kita mengerti bahwa saya selalu get this kind of questions gitu. Gimana handling waste-nya. Tapi sebenarnya kuncinya itu satu aja. Centralize the waste gitu. Kalau kita bisa sentralisasi the waste, it becomes industry. It's money gitu loh. Tapi kalau mereka satu orang punya EV itu baterai satu-satu buang sini, itu kan collectionnya cost-nya sangat tinggi. Betul. Tapi kalau kita centralize, akan lebih mudah ya. Ya udah di situ. Iya, jadi udah di situ. Antara kalau kita mau recycle sendiri juga bisa. Kalau kita nggak mau recycle, orang yang datang nge-pull juga murah. Itu ya jadi is solve gitu, problem solve. Walaupun tadi ini Pak Irwan bilang ini adalah opportunity ya, bukan problem. Kalau dari Kang Sano sendiri menilai potensi e-waste ini nanti di masa yang akan datang seperti apa? Ada tanggapan mungkin? Ya, di balik orang menganggap masalah, bagi orang lain opportunity. Selalu ada seperti itu ya. Makanya ada kita. Nah, iya. Orang menghadapi masalah lapar, bagi pedagang nasi ya opportunity pasti seperti itu gitu. Jadi bagi kami sebagai waste management company, kemarin aku waktu ditanya sama jurnalis, saya bilang
perusahaan persampahan itu harus selalu relevan dan kontekstual dengan peradaban dan zaman. Zaman dulu nggak ada yang namanya sampah power bank, itu nggak ada. Dulu mah kagak ada itu. Even handphone mungkin baru tahun 95 ke sini gitu ya. Sebelum 95 bisa jadi nggak ada gitu. Iya. Artinya kita harus selalu update dengan behavior dari society. Jadi kalau dia berubah behavior change customernya, yang dulunya orang nggak pakai kulit dari kopi, sekarang pakai kulit dari kopi gara-gara teman-teman Bell Society gitu. Nah berarti kan harus ada adjustment terhadap sistem logistiknya, waste manajemennya segala macam ya, termasuk EV battery gitu. Intinya kalau di mata kami waste management company, sebenarnya setiap ada orang yang menghadapi masalah waste, bagi kami adalah opportunity untuk kita selesaikan atau kita kelola gitu. Dan saat ini banyak banget kebutuhan akan e-waste ini, dan pemerintah sedang gencar-gencarnya mau menggalakkan tentang baru aja keluar peraturan pemerintah tentang sampah spesifik, dan e-waste itu masuk kategori sampah spesifik gitu. Kalau ke Kanadi nih, di masa yang akan datang tertarik nggak sih untuk investasi ke Greenpeace, atau mungkin sudah adakah sekarang proyek yang berjalan atau investasi yang berjalan di Greenpeace? Aku mikirnya yang Greenpeace itu. Bukan dong. Oh, Green Business. Oh, Greenpeace. Kalau untuk berjalan pasti adalah untuk jalan bisnis seperti itu. Yang sebenarnya sekarang yang sedang aku bikin adalah namanya sarna, kain sarna. Sebenarnya sih aku berharap ini nanti ditulisin sama anakku si Jiwa. Kenapa sarna? Karena dari nama sarnanya sendiri artinya seimbang dan sederhana. Nah, kita bikin kain lilit ini dari pewarna alam. Jadi dari arang, dari mangrove yang sudah lapuk, kemudian dari kayu tinggi, tengeran. Jadi kita mengambil warna-warna alam. Pembuatannya lama banget, satu kain itu 8 jam. Lama banget. Dan kita mencoba mengangkat teman-teman yang ada di Mojokerto. Baik. Nah, ya sebenarnya ini untuk itu ke arah itu yang bagian fashionnya ya. Betul. Tapi kalau untuk membesarkan bisnis yang besar banget, mungkin aku akan lebih prefer memilih untuk kolaborasi dan mengangkat UMKM gitu. Karena aku punya anak di 15 kota, aku rasa aku ingin membesarkan mereka dengan UMKM di daerahnya masing-masing, dan itu menurutku itu ada kebahagiaan sendiri saat mereka bisa berdiri sendiri dan kita menjadi kendaraannya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kita berharap nanti ini bisa menjadi legacy untuk lingkungan kita pastinya ya. Nah, kalau kita berbicara terkait investasi nih Kang Sano, baru-baru ini saya sempat baca berita nih bahwa Waste for Change baru saja mendapatkan pendanaan seri A. Mungkin bisa di-share tentang penggunaan Fresh Fund ini ke teman-teman IAFA? Ya, seperti tadi saya sampaikan, 3-5 tahun terakhir itu dana yang diarahkan ke isu lingkungan, sustainability itu makin besar, makin banyak. Karena isu lingkungan ini makin lama makin emergency gitu ya, jadi memang harus diselesaikan. Nah, ya kami hadir mungkin dan lahir di momen yang tepat juga, sehingga pada saat Waste for Change mau tumbuh lebih besar, ada beberapa pihak-pihak yang kemudian berminat untuk mendukung Waste for Change menjadi lebih besar. Kami mendapatkan pendanaan ini sebenarnya untuk kemudian mampu melayani customer lebih banyak, mengelola sampah lebih banyak, dan saya pikir Indonesia itu memang agak ketinggalan ya, pasti karena kita developing country gitu. Dari referensi teman-teman Biki maupun teman-teman Bell Society, dua teman tadi yang Biki bilang di negara yang udah maju, udah ada perusahaan yang mirip diinvestasi 250 juta dolar. Bell Society tadi, MyCoWorks itu diinvestasi 125 juta dolar. Waste for Change, isu persampahan di luar sana itu udah pada IPO. Waste Management, Republic Services dan lain-lain, karena mereka a big services company yang memang relevan karena setiap hari manusia menghasilkan sampah. So it's about the moment bahwasanya Indonesia yang akan maju di tahun 2030, GDP-nya naik, orang-orangnya lebih keren, industrinya maju, gak mungkin sampahnya akan ketinggalan. Pasti sampahnya juga harus diimprove ke depan gitu. Jadi it's a very big opportunity, dan semoga yang tadi ya Waste for Change bisa berkontribusi lebih banyak. Karena
Cita-cita kami simple, nggak ada sampah masuk ke sungai, nggak ada sampah masuk ke laut, diurus dengan baik dan kita betul-betul bisa memberikan warisan kepada jiwa, kepada anakku dan lain-lain supaya mereka bisa menikmati sungai. Aku lahir di desa, buka jendela itu sawah dan sungai. Kerjaannya nyemplung ke sungai. Hari ini aku nggak tega, nggak rela anakku nyemplung ke sungai karena itu polluted, terlalu kotor. Jadi itu legacy yang akan kita pertahankan untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Tepuk tangan dong buat Waste for Change. Ini pertanyaan yang sama juga buat Pak Irwan ya, terkait dengan target ekspansi swap energi di kemudian hari kira-kira seperti apa nih? Kita bicara target next year dulu ya. Tahun depan kita sekarang punya 700 titik swap station. Mungkin akhir tahun 1.200. Planning untuk tahun depan tuh kita mau tambah 6.000 titik. Ya mungkin kita serve dari kota-kota besar dulu lah ya, karena selain kita jangan juga hitungan investasi kita itu harus selain sustainable juga berdampak juga besar. Kita very lucky disupport oleh one of the biggest ride hailing Grab gitu. Grab itu pakai armada ya, menggunakan EV-nya itu menggunakan smooth, baterainya menggunakan swap gitu. Nah, itu planning next year. Tadi sebenarnya saya yang ada satu concern, terlalu banyak orang menanyakan nanti waste itu gimana ya. Concern kita sebagai pemain EV itu, concern kita tuh beda. Pertanyaan kita itu adalah, emang materialnya cukup gak sih? Gitu. Jadi kalau materialnya nggak cukup itu, mereka kan harus melakukan mining. Mining itu bisa mining dari digaruk dari bumi dan juga waste itu mereka mining dari situ lagi itu untuk recycle juga. So jadi sebenarnya to me yang pemain industri kita nggak terlalu concern ke sana gitu, karena resources kita itu limited. Jadi pemain industri itu they find a way lah. Baiklah, itu untuk target-target yang akan datang tentunya, dan kita doakan juga semoga semua targetnya bisa tercapai dengan lebih baik lagi. Tepuk tangan juga dong buat Swap. Terakhir mungkin untuk dari tiga-tiganya nih, boleh kasih pesan untuk anak-anak muda Indonesia yang tertarik untuk bisa berkecimpung juga di dunia green business ini, mungkin dari Kanadin dulu. Ya, kalau aku nih ya, mudah-mudahan keluar dari sini, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman di sana juga bisa mengajak yang di luar di sana yang mungkin belum bisa datang ke sini, bagaimana cara kita untuk melakukan sesuatu, tapi juga itu akan menjadi bekal untuk generasi berikutnya. Jadi jangan takut sebelum berperang ya, kayak kita aja kalau ke medan perang aja bawa senapan kan. Nah, kita harus tahu senapan ini kita apa nih. Senapan itu sebenarnya yang paling dasar adalah jangan berpikir bahwa senapan itu sebenarnya di sini. Pikiran. Kenapa pikiran? Karena orang selalu berpikir kalau udah bahas lingkungan, aduh itu ribet banget. Aduh itu bukan bidang aku. Itu bidangnya si Nadine aja deh, udah sana deh bagian lingkungan. Semua udah kalah, mentalnya tuh udah kalah dari awal pada saat dengar kata lingkungan, ribet, panjang, terlalu susah, complicated. Bukan tanggung jawabku pokoknya. Itu bagian udah deh si orange aja lah gitu. Padahal kita bisa melakukan sesuatu yang paling sederhana. Dari mana? Dari tempat tinggal kita. Coba kita lihat deh di kamar kita sendiri, berapa banyak tumpukan sampah yang kita sudah hasilkan. Apakah Mbak yang membersihkan atau kita sendiri yang membersihkan kamar kita sendiri? Coba lihat berapa banyak sampah ciki-cikian kita lah, snack-snackan kita lihat itu berapa banyak. Apakah ini bisa menjadi bisnis yang bagus? Itu sebenarnya bisa banget. Jadi mungkin berawal dari rumah, apa yang bisa kita lakukan? Setelah dari rumah, mungkin kalau pengen melakukan bisnis dari inspirasi dari rumah itu sangat baik sekali. Tapi yang pertama sebelum melakukan bisnis lebih panjang untuk lingkungan ya, bisnis lingkungan ini, kita harus sadar dulu apa yang sudah kita lakukan untuk lingkungan dari kita sendiri. Kalau kita belum berubah, kita minta maksa orang untuk berubah, terus kita bicara tentang lingkungan, ya nggak mempan itu. Jadi harus kita dulu yang kita harus ubah. Dari rumah coba mulai melakukan pemilahan sampah. Itu bukan tugas Mbak, bukan tugas ibumu, itu tugas kita sendiri.
Pemilahan sampah, mulailah dari yang organik non-organik. Kalau organik non-organik yang sudah berhasil, mulailah ke B3, residu. Mulai melakukan pemilahan sampai jadi 5, jadi 6. Itu bagus sekali. Kalau mau lebih dalam lagi, ya ibu-ibu mulailah mengompos sampah yang kalian hasilkan sendiri. Dari jus-jusan pagi hari, kemudian dari sisa makanan yang belum direbus, kayak mungkin wortel atau apalah, itu bisa banget. Dengan kita melakukan itu, kita melihat sendiri hasilnya, kita akan bangga pada diri kita sendiri. Baru kita bisa melakukan sesuatu. Itu pasti ide akan muncul. Jadi jangan pesimis dulu, jangan kalah sebelum berperang untuk bicara atau bergerak untuk lingkungan. Jadi itu penting banget. Jadi kuatkan dulu niatnya dan jangan kalah dulu sebelum berperang. Kalau dari Pak Irwan sendiri kira-kira seperti apa nih pesan-pesan buat para... Tepuk tangan, tanggung. Oh iya, tepuk tangan dulu deh. Boleh dong. Biar ini gitu ya, selesai gitu ya tepuk tangannya. Silakan Pak Irwan. Abis ini tepuk tangan juga ya teman-teman. Kalau dari saya sih kan nekat-nekat aja. Yang sebelum melakukan sesuatu menurut saya sih dikalkulasi dulu lah. Kalkulasi itu maksudnya apa yang kamu lakukan itu dampaknya itu apa sih? Iya. Besar atau tidak. Menurut saya kan Indonesia ini negara yang penuh dengan problem ya. Jadi mulai dari problem yang lumayan signifikan, masuk ke sana, jangan solve problem yang terlalu kecil, menurut saya buang waktu. Dan apalagi kalau nanti misalnya as a startup itu mau mencari funding, dan kan problem yang kamu solve itu terus mau sulit pasti dapat fundingnya gitu. Tapi kalau masuk ke problem besar, industri besar, potensialnya juga sangat besar kan. Iya. Nah itu tapi harus diukur juga. Bisnis-bisnisnya itu replacing the old industry itu make sense gak? Itu sih yang penting. Oke, jadi yang kalkulasi itu, kalkulasi dulu. Yang penting itu kalau mau di startup ya jangan bicara work and life balance deh. There's no such thing. Oke, tepuk tangan juga dong. Baik, terakhir Kang Sano silahkan. Ya, aku coba pakai data ya. Yang pertama ikut ID Nation. Karena tadi udah disampaikan. Bukan karena di sini ya. Betul, berawal dari sini. Ya karena katanya kan ada lagunya ya. Kalau mau jadi soleh berkumpullah dengan orang-orang soleh kan. Benar. Jadi kalau kamu mau menjadi green entrepreneurs atau sustainable entrepreneurs, impact entrepreneurs gitu ya kumpulnya sama kita dong. Benar. Di Idea Nation gitu ya. Nah aku mau bicara tentang data nih. Kami ada satu holding namanya Ekosistem, kita itu climate tech venture builder. Tugas kami justru menjadi kawan dan jadi teman atau bahkan menjadi co-founder services buat para startup yang tadi banyak bilang, ini pengalaman pertama, saya belum pernah punya pengalaman bisnis, saya butuh advice, saya butuh mentoring dan lain-lain. Ini datanya kita bicara dengan hampir 100 entrepreneur startup di bidang climate atau di bidang sustainability. 74,6% mereka pengen asistensi di bidang startup metodologi. Gimana sih caranya membangun startup itu? Aku nggak tahu. Mereka taunya adalah ada problem, ada solution dan mereka passionate terhadap itu. Tetapi building a company is new different things. Jadi mereka pengen itu. Kedua, 63,4% mereka pengen access to patient and risk capital. Boleh nggak saya diinvest? Tapi jangan di-push tiba-tiba harus udah sangat tumbuh segala macam. Because it's not easy things to do. Ini sesuatu yang juga punya kompleksitas dan lain-lain. Dan sepakat bahwa kita butuh kalkulasi. Karena kata-katanya ada entrepreneur ya. We are a social entrepreneur, impact entrepreneur atau green business gitu. Walaupun kita ngomongin green, ujung-ujungnya juga cuannya mana gitu. Ya kalau nggak keluar. Ketiga, mereka pengen dibantu 73% market barrier and navigating regulation. Ini situasi kondisinya pemerintah kayak gimana sih? Kira-kira marketnya kayak gimana gitu ya. Itu betul-betul dibutuhkan. Makanya community ini penting banget, Idea Nation. So I think we need to have a bigger community and support next year nih, pesan nih. Muka yang punya Idea Nation denger semoga ya, direkam semoga. Harus lebih gede. Nah, peluangnya di sisi lain, saya akan bilang is very huge opportunity teman-teman. Teman-teman kalau bisa melihat visi ke depan dan segala macam, itu udah jelas. Bisnis-bisnis yang kemungkinan besar punya potensi merusak lingkungan udah diminta pada untuk tutup. Artinya apa? Yang pro lingkungan yang akan ditumbuhkan di masa depan. Dan nilainya itu hampir
18.000 triliun nilainya. Ya, dan di negara-negara berkembang itu nilainya hampir kira-kira sekitar 9.000 triliun di 10 tahun ke depan. It's very huge. Nah, yang menjadi tantangan adalah para investor-investor yang punya dana ini mau invest, startupnya nggak ada yang dinilai cukup mumpuni untuk diinvest. Kenapa? Karena kita terlalu quote unquote masih agak cupu gitu ya, belum ready to invest. Nah, ini yang menjadi PR kita, gimana caranya kita menjadi ready to invest. Secara global, startup yang di bidang climate dari total startup itu udah 14%. Southeast Asia baru 2%. Jadi room of improvementnya masih gede banget. Gimana kalian punya ide untuk mengatasi banjir, mengatasi isu hutan. Bagaimana kemudian kita membuat yang tadinya tambang-tambang itu menjadi sangat indah, keren, beautiful, bermakna. Jadi tourism destination, wah potensinya gila, gede banget. So, welcome and join to the family Idea Nation. Follow, share, like, comment. Oh, what a very nice closing statement. Pakai data loh teman-teman semuanya ya. Terima kasih kalau begitu Kang Sano sudah hadir di sini. Kak Nadine, Pak Irwan, terima kasih banyak ya sudah berkenan sharing mengenai the future of green base. Saya yakin banyak sekali yang terinspirasi di sini, dan untuk menutup sesi ini kita ajak foto bersama dulu, mumpung ada Mas Davi juga, boleh gabung Mas Davi foto bareng di atas sini sama 3 speaker kita. Yeay. Tadi waktu Kang Sano ngasih data, Mas Davi udah, oh iya ini benar. Kita foto bareng dulu di sini tentunya, silakan. Saya undang untuk bisa maju ke depan, silakan. Dan mari kita mulai sesi foto di sesi main talk show yang luar biasa keren banget ini ya. 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Sano, Kak Nadine dan juga Pak Irwan. Terima kasih banyak. Kami persilakan untuk bisa kembali ke tempat. Yeay! Wow, seneng ya tadi kalau ngedengerin isu-isu ini ya. Ternyata banyak sekali opportunity. Tadi udah dikasih tahu data-datanya juga. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah punya inovasi-inovasi terkait dengan green base, terkait dengan lingkungan, apapun itu, ini saatnya untuk mewujudkannya. Apalagi ada Idea Nation Future Festival.